Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan kesehatan kaitannya dengan kajian ilmu fikih. Oke, sebagai pembuka, adalah kita akan mengatakan bahwa semua hukum Islam mengacu kepada yang disebut dengan maqasid syariah atau tujuan syariah. Artinya semua hukum yang dibuat semua mengacu kepada menjaga 5 tujuan dasar, yaitu menjaga agama. Itulah kenapa misalkan kita diwajibkan untuk sholat, misalkan terus kita dilarang untuk misalkan mengkafirkan menduakan Allah dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari tujuan menjaga agama. Lalu ada juga yang menjaga keturunan. Salah satunya adalah misalkan kenapa kita dilarang untuk berzina, atau juga bagaimana kita diarahkan untuk tidak meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Artinya kita harus memberikan mereka pendidikan dan lain sebagainya. Lalu menjaga akal, artinya misalkan bagaimana kita dilarang untuk mabuk-mabukan atau minum khamar atau bisa menggunakan narkoba karena asumsinya dia akan menghilangkan akal. Lalu ada juga menjaga diri, bagaimana kita diarahkan untuk bisa menjaga diri kita dengan baik, sehingga kenapa ada larangan untuk membunuh sesama atau membunuh diri dan lain sebagainya. Lalu juga ada menjaga harta, itulah kenapa kita dilarang untuk mencuri, karena itu adalah salah satu cara untuk bisa saling menjaga harta, menjadi kepemilikan. Nah, dalam hal ini kesehatan adalah masuk ke dalam, lebih tepatnya masuk ke dalam menjaga diri. Artinya ketika kita bisa menjaga diri kita dengan baik, maka salah satu caranya adalah melalui dengan kesehatan. Nah, kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan kuratif. Artinya ketika kita menjaga diri sebelum terjadinya sakit, maka kita lebih pada menjaga atau preventif. Tapi ada juga orang memahami kesehatan sebagai kuratif, artinya mengobati orang yang sakit agar kembali sehat gitu. Nah, tema kita hari ini adalah terkait dengan menjaga kesehatan, karena lagi-lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya pengobatan adalah jalan terakhir ketika menjaga itu tidak bisa dilakukan. Oke, sehingga memang akhirnya lebih mudah untuk bisa mencegah daripada sudah sampai final atau tahap akhir itu harus mengobati. Nah, pertanyaannya, apakah ada kaitannya menjaga kesehatan dengan hukum fikih? Sehingga saya bilang bahwa pada dasarnya ajaran Islam mengarahkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Paling gampang misalkan dalam kajian fikih, hal yang pertama dilakukan adalah misalkan bab pertama yang kita pelajari dalam hukum fikih adalah tentang kebersihan diri, kebersihan hal-hal yang akan melekat pada kita, bagaimana kita harus membersihkan hadas, harus membersihkan najis. Ini menunjukkan bagaimana Allah sangat mencintai orang-orang yang sangat bersih dan bersih identik dengan sehat, dan ada banyak hal lainnya. Oke, lalu ada beberapa kasus sebenarnya kalau terkait dengan kesehatan. Saya hanya mengambil beberapa saja. Salah satunya adalah saya ambil kasus preventif di masa pandemik. Ini sangat kental dengan bagaimana kita bisa menjaga diri, bahkan bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saya ambil preventif untuk anak bayi. Sebenarnya ada dua hal yang sebenarnya sangat menarik, yaitu tentang vaksin, dan kedua adalah tentang Bank ASI. Dan saya kira masih banyak lagi kalau teman-teman ingin menelusuri. Tapi saat ini saya mengambil yang Bank ASI. Kenapa? Karena saya yakin tujuan didirikannya Bank ASI salah satunya adalah agar bayi mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, pertanyaannya, mungkin kalau mendapatkan kesehatan optimal dari ibunya sendiri, itu bagus. Tapi bagaimana dengan bila mendapatkan ASI dari ibu yang lain, yang bahkan kalau kita bicara Bank ASI, maka kita bicarakan dari seorang wanita yang mungkin tidak dikenali sumbernya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah terapi urin. Tidak banyak yang tahu, tapi kalau teman-teman searching, ternyata terapi urin ini menjadi viral, bahkan menarik untuk dibahas gitu. Sehingga
ada 3 hal yang saya coba bahas hari ini, tapi saya yakin teman-teman akhirnya akan lebih penasaran untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Oke, menjaga kesehatan di masa pandemik ini tepat banget karena jujur di awal saya sampai sempat bingung gitu kan, bilang tema ini adalah tema yang saya harus bahas tentang menjaga kesehatan. Kalau kedokteran saya yakin teman-teman sangat jago untuk bisa membahas masalah fikih dalam bidang kedokteran, tapi ternyata musimnya pas, sedang pandemik, sehingga masalah kesehatan pun menjadi satu hal yang sangat urgen di masa sekarang. Itulah kenapa kita belajar saat ini dengan PJJ misalkan, jarak jauh, karena memang ada salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan ini. Nah, yang menarik adalah misalkan kita kenal dalam masa pandemik ini ada beberapa hal yang harus dijaga. Nah, kan kita harus selalu menggunakan masker kalau keluar, menjaga jarak, hindari kerumunan gitu kan. Ini adalah hal yang penting, misalkan ada rajin mencuci tangan di rumah saja, dan bahkan kesannya simpel tapi ini terkait satu dengan yang lain. Contoh paling gampang misalkan, kita akan bicara bahwa dalam masa pandemik otomatis kita tidak akan mungkin selalu berdiam di rumah kecuali kita harus keluar. Nah, ketika keluar kita harus menggunakan masker misalnya. Nah, pertanyaannya, kalau karena satu dan lain hal misalkan kita harus sholat di tempat umum, di masjid umum gitu kan, apakah kita sholat dengan menggunakan masker? Maka teman-teman akan perhatikan bahwa ada beberapa yang tetap nekat menggunakan masker, tapi ada beberapa yang memahaminya bahwa orang yang bercadar saja ketika sholat wajib buka, kenapa masker tidak? Nah, ini akhirnya menjadi salah satu. Atau misalkan kita bicara tentang jaga jarak. Nah, ada beberapa yang mungkin menolak ketika akhirnya harus sholat tapi jaraknya jauhan, karena justru sholat adalah ketika kita saling berdekatan gitu. Nah, di sini pun menjadi satu satu dilema tersendiri gitu. Lalu udah juga ketika kita mengatakan hindari kerumunan dan kita memahami bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang paling baik, bahkan pahalanya 27 kali gitu. Sehingga dilema lagi, apakah kita ingin tetap sholat jamaah tapi di satu sisi Anda akan mengatakan saya masih muda, saya kuat, tapi ingat di sini ada dua aspek yang dijaga, menjaga diri Anda dan menjaga sekeliling Anda. Sekeliling Anda di sini termasuk dari menjaga keturunan, walaupun artinya menjadi keluarga besar Anda. Mungkin Anda kuat, tapi kita nggak akan pernah tahu apakah keluarga Anda termasuk yang sehat kuat ketika Anda menghadapi virus semacam ini. Jadi bayangkan itu pun masih dalam tahap pertama tentang cara beribadah di masa pandemik. Itu pertanyaan-pertanyaan itu masih banyak. Jadi artinya bagaimana jamaah, apakah boleh buka masker. Nah, yang menarik, searchinglah lagi. Anda akan ketemu hal-hal yang sangat menarik terkait dengan tadi, menjaga kesehatan di masa pandemik. Ada pertanyaan, misalkan bolehkah istri melakukan hubungan badan dengan suami saat pandemik gitu kan. Artinya supaya walaupun di satu sisi mungkin ada sebagian akan menertawakan pertanyaan tersebut karena loh mereka di rumah kok jadi satu kena lain. Tapi kan mereka punya kegiatan yang berbeda satu sama lain. Lalu ada lagi menjalin silaturahmi sama Pak saat pandemik. Karena saya yakin bagian orang yang introvert mengatakan pandemik itu satu kesempatan yang sangat baik sehingga dia tidak harus dekat dengan orang. Tapi pertanyaannya apakah dengan demikian kita harus menolak tamu yang datang misalkan. Lalu termasuk adalah menghadiri undangan. Undangan kalau kita diundang sebaiknya kita datang. Tapi bagaimana kalau satu sisi kita mengakui aduh kita kurang enak badan nggak datang nggak enak, itu dilema tertentu. Atau mungkin kemarin saya ingat bagaimana ada keluarga meninggal misalkan, satu sisi ingin ngelayat tapi di satu sisi kita juga harus jaga diri. Nah itu seru gitu kan. Dan banyak hal lainnya. Di sini saya berikan satu link yang buku tentang fikih pandemik. Jadi saya berharap pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab di sini sehingga bagaimana kita melaksanakan ibadah pada saat pandemik, itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilihat di buku ini. Lalu yang next, kita akan bicara tentang Bang ASI. Kita semua paham bahwa ASI adalah asupan penting bagi bayi, bahkan Islam menganjurkan para ibu untuk bisa memberikan ASI secara optimal yaitu 2 tahun. Walaupun memang ada kebijakan ya minimal 6 bulan. Tapi ternyata karena satu dan lain hal, terkadang ada seorang ibu yang tidak bisa memberikan
ASI-nya kepada anaknya karena satu dan lain hal. Nah, kalau mengacu kepada kehidupan Nabi Muhammad, misalkan kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad pun ternyata diasuh atau diberikan ASI-nya oleh Halimah Sa'diyah, jadi mereka dari seorang wanita yang memang jauh di pelosok. Nah, yang menarik adalah pemberian ASI dalam Islam itu terkait dengan hukum persusuan. Artinya seorang anak atau seorang bayi yang sudah disusui, maka dia tidak boleh menikah dengan ibu dan juga saudara-saudara susuan yang sama-sama menyusui terhadap ibu tersebut. Nah, inilah kemudian yang menjadikan satu hal yang dilema. Artinya di satu sisi mungkin ada suatu lembaga yang mencoba untuk berinisiasi bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang anak yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya tetap bisa mendapatkan ASI walaupun dari wanita lain, sehingga didirikanlah Bank ASI. Tapi di satu sisi konsep Islam mengatakan ada konsekuensi dari pemberian ASI tersebut. Ini menjadi menjadi dilema sendiri dalam hukum fikih. Terlepas dari kalau kita merujuk hukum fikih, jadi kesannya ya enak kalau kita tahu siapa seseorang anak itu dapat ASI-nya dari siapa. Kita bisa nebak, berarti tidak bisa menikah dengan ibu itu dan tidak bisa menikah dengan saudara-saudaranya yang mendapat ASI dari ASI yang sama. Cuma menariknya ketika kita bicara Bank ASI, maka kita tidak bicara sumber karena semua ASI dikumpulkan menjadi satu. Dan saya tidak yakin juga misalkan si Bank ASI ini akan menyebutkan itu sumbernya dari mana, karena bisa jadi sudah bercampur satu dengan yang lain. Nah, di sini ada sebagian ulama akhirnya lebih berhati-hati, akhirnya melarang pendirian Bank ASI atau seorang muslim untuk mendapatkan ASI dari Bank ASI karena ketidakjelasan sumber alasannya itu. Walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan yang menjadikan haram atau yang menjadikan terjadinya mahram atau sepersusuan itu karena teknis pemberian ASI-nya. Kenapa dia berpendapat seperti itu? Karena asumsinya dia menegaskan bahwa teknis pemberian ASI, jadi artinya bagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya secara langsung, menyerang seorang bayi secara langsung, dan itu bukan bayinya sendiri, maka itulah yang menjadikan sebab terjadinya persusuan, karena memang ada rasa keibuan yang diberikan ketika dia menyusui. Dan satu sisi juga karena asumsinya kalau memang alasannya itu adalah darah, toh kita juga tidak bisa mengatakan bahwa orang yang donor darah misalkan itu akan menjadi saudara sedarah kan, gitu, artinya karena satu dan hal. Sehingga sebagian masih menganggap bahwa teknik pemberian ASI di Bank ASI yang melalui botol itu berbeda hukumnya dengan ketika pemberian ASI dengan si ibu langsung, sehingga poin kedua ini yang menjadikan sebagian ulama membolehkan Bank ASI dengan asumsi bahwa tekniknya tidak menyebabkan seseorang menjadi persusuan dengan pemberi ASI dan juga saudara-saudara yang mendapatkan ASI yang sama gitu. Lalu yang ketiga adalah ada yang menjadikan bahwa tolak ukur diharamkannya bukan diharamkan ya, artinya yang menyebabkan terjadinya mahram gitu, sepersusuan adalah kadar sepersusuannya itu. Ada beberapa yang mengatakan 10 kali susuan artinya sudah 10 kali disusui oleh ibu tersebut, walaupun ada yang dalam satu hadis dikatakan hanya 5 kali sepersusuan, artinya anak bayi itu sudah 5 kali menyusui, sehingga dengan demikian terjadilah persusuan. Jadi kalau cuma sekali atau di bawah itu dianggap tidak. Tapi terlepas dari itu, artinya di sini adalah hal-hal yang menjadikan sebagian ulama setuju diadakan Bank ASI karena tujuannya adalah tadi untuk memberikan seorang bayi kesehatan yang optimal, tapi sebagian juga lebih berhati-hati dengan mengatakan tidak karena beberapa alasan ini gitu kan. Lalu terakhir adalah kita coba bahas tentang terapi urin. Nanti Anda kalau saya berikan satu publikasi ilmiah tentang fikih dan kesehatan tinjau terhadap terapi urin ini. Anda akan melihat bagaimana ternyata terapi urin ini sangat terkenal, banyak dilakukan gitu kan. Nah, pertanyaan yang menarik terapi urin adalah bagaimana cara meminum. Nah, ini menarik, dan mengolesi ke kulit yang urin sendiri. Sedangkan dalam kajian Islam, urin atau air seni termasuk najis yang perlu dibersihkan keberadaannya. Sehingga kesannya ada kontradiksi. Di satu sisi kode olesin, di satu sisi dia harus dibersihkan. Bagaimana hukumnya?
Ada sebagian ulama mengatakan bedakan itu antara preventif dan kuratif. Kalau preventif artinya kesannya kalau terapi urin hanya digunakan untuk menjaga kesehatan, berarti kan bukan sesuatu yang urgen, sehingga mereka sepakat untuk melarang. Tapi mungkin mereka berbeda pendapat terkait dengan kuratif, artinya pengobatan. Jadi kalau memang terapi urin itu kalau tidak dilakukan akan menyebabkan bahaya pada nyawa, maka mereka mengatakan itu boleh. Tapi lagi-lagi biasanya terapi urin dilakukan memang untuk sifatnya preventif, sehingga mungkin kita tidak akan berbeda pendapat dalam hal ini. Mungkin ini hanya 3 contoh kasus. Saya yakin teman-teman ada yang bertanya, silakan tuliskan di kolom yang ada. Lalu saya yakin teman-teman akan mendapatkan kasus yang lebih banyak lagi yang ternyata menjadikan perbedaan perbedaan bagaimana cara menjaga kesehatan dengan yang lainnya. Dengan demikian, selamat belajar, selamat mengeksplor lebih jauh tentang masalah kesehatan dan hubungannya dengan fikih, dan kita berharap kita tetap sehat tapi dengan cara yang halal yang diperbolehkan dan dengan cara yang thayyib, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang kita sebut pertentangan-pertentangan ini. Walaupun bila akhirnya terpaksa kita melakukan, paling tidak kita memahami hukumnya dengan baik. Dengan demikian saya tutup. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.